Pernah ngerasa dikecewain, ditinggalin, atau dikhianatin? Dan novel Tenggelamnya Kapal Van der Vyk ini ngebuka mata gua bahwa balas dendam terbaik itu bukan dengan membalas balik, tapi membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi lebih hebat dan berprestasi. Karena dengan itu bisa membuat mereka ataupun seseorang yang pernah nyakitin kita menyesal karena pernah ninggalin kita. Gua baca novel Tenggelamnya Kapal Van der Vyk ini waktu SMP, dapat rekomendasi dari guru bahasa Indonesia gua. Dan sejak saat itu gue percaya, sebagai laki-laki kita nggak boleh kalah oleh luka dan kekecewaan. Justru, rasa kecewa itu bisa jadi bensin kita untuk bangkit dan menjadi manusia yang lebih baik. Novel ini ditulis oleh Buya Hamka, seorang ulama, filsuf, dan pemikir besar. Dan seperti karya-karya beliau lainnya bahwa novel ini tuh tidak bercerita tentang roman saja atau tentang percintaan, tapi sekedar dari itu. Saya mulai ceritanya. Zainuddin itu lahir dari pasangan yang berlatar belakang berbeda. Ayahnya Minang, tapi ibunya bukan. Setelah yatim piatu, dia diasuh oleh Mak Base dan pergi ke tanah kelahiran ayahnya, di suatu daerah di Minang. Tapi karena budaya Minang yang di mana sistem kekerabatan itu menarik garis keturunan dari pihak ibu, maka Zainuddin dianggap orang luar, dan dia tidak diterima oleh masyarakat Minang. Di tengah kesendirian itu, dia bertemu dengan Hayati. Mereka jatuh cinta, tapi masalahnya hubungan mereka ditolak oleh keluarga Hayati. Kenapa? Ya karena Zainuddin tidak punya darah Minang. Dan akhirnya Zainuddin diusir. Nah, di sini Hayati itu sebenarnya sudah berjanji akan menunggu Zainuddin. Tapi nyatanya Hayati tidak menepati janjinya. Dia memilih untuk menyetujui dijodohkan oleh Aziz, yaitu seorang pria kaya dan terpandang di Minang. Di sini tentu aja Zainuddin hancur karena merasa ditinggalkan dan merasa dikhianati. Tapi dia nggak mau tinggal diam. Akhirnya butuh proses memang. Dia akhirnya bangkit dan jadi penulis dan sukses besar di Surabaya. Jadi sementara itu pernikahan Hayati dan Aziz nggak bahagia. Karena kenapa? Karena Aziz sangat boros dan juga main perempuan. Dan akhirnya Aziz bangkrut. Nah, long story short di sini mereka berdua akhirnya pindah ke Surabaya. Dan di Surabaya mereka bertemu dengan Zainuddin yang sudah sukses. Dan karena nggak punya rumah, akhirnya mereka tinggal di rumah Zainuddin. Dan inilah titik baliknya. Zainuddin berada di atas daripada Hayati. Zainuddin lebih hebat daripada Hayati maupun Aziz. Dan endingnya seperti apa? Gue nggak bakal spill banyak. Tapi percaya aja sama gue, novel ini tuh bukan sekedar kisah cinta semata atau roman picisan semata. Ini tuh cerita tentang luka, tentang bagaimana bangkit, dan tentang menjadi lelaki yang lebih utuh. Dan dari situ gue dapat 2 pelajaran besar. Pelajaran pertama yaitu dikecewakan itu bukan berarti hancur. Contohnya adalah saat Zainuddin patah hati. Di sini Zainuddin nggak tenggelam lama-lama. Ya memang dia kecewa, tapi akhirnya dia bangkit. Dan dia pindah ke Surabaya. Dan mulai nulis dari luka yang pernah dia dapatkan. Di sana dia menjadi penulis yang besar. Namanya dikenal. Sementara Hayati, dia melihat Zainuddin dari jauh. Pria yang dulu dia pernah tinggalkan. Yang di sini Zainuddin berada di puncak kesuksesannya. Dan di sini Hayati menyesal. Pelajaran kedua yaitu seorang lelaki itu dinilai dari daya juangnya. Di sini Zainuddin buktiin, luka bisa jadi bahan bakar untuk jadi pemenang. Lo bisa tenggelam dalam kesedihan berlama-lama di situ, atau berenang ke permukaan untuk menjadi pemenang, dan membuat dia menyesal. So, you choose. Buat lo yang pernah gagal, atau pernah diremehkan, atau pernah ditinggalkan, gue sangat merekomendasikan buku ini. Atau buat lo yang punya anak yang masih remaja, menurut gue buku ini tuh buku bagus banget, dan lo bisa baca buku ini, dan lo rekomendasiin ke anak lo. Karena kenapa? Saat ini tuh kalau misalnya remaja itu dalam keadaan yang sangat labil. Karena dengan membaca novel ini, kita tahu bahwa hidup ini tuh bukan hanya soal percintaan, tapi tentang masa depan kita di kemudian hari, bagaimana kita bisa berprestasi, dan kalaupun kita pernah dikecewain di masa lalu, kita bisa menjawabnya dan membuat orang itu menyesal di masa depan.